Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan ke-7 Kota Batam, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya, Sutaria Aryaningsih dari SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam. Serta di sebelah kanan saya, Edri Zamora dari SMPN 61 Kota Batam. serta di sebelah kiri saya, Fardinal dari SD Negeri 012 Sagulu, Kota Batam. Selamat Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ning. Salam Pak. Gimana kabarnya Bu Ning? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sehat? Alhamdulillah. Gini Bu Ning, berkaitan dengan coaching kita hari ini. Jadi sebelum Bu Ning melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama kita diskusikan dulu ya tentang coaching penilaian. Jadi di sini pada coaching ini ada beberapa poin, seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan kurikulum coaching kita. Kemudian yang kedua, bagaimana ibu nanti memberikan pertanyaan pemantik, pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga coaching bisa menceritakan masalahnya. Kemudian bagaimana coaching merespon atas pertanyaan yang ibu berikan atau coach berikan. Terus yang terakhir, dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching gitu ya. Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan pada ini, yang pertama, kompetensi apa yang ingin ibu kembangkan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mantap. Yang kedua, kompetensi apa yang ibu ingin kembangkan secara spesifiknya? Di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Pak. Oke, berarti itu yang akan saya observasi nanti ya. Iya, Pak. Yang tiga, indikator apa yang ingin ibu capai dari coaching kita tadi? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah yang tepat dalam permasalahan ini. Oke, terima kasih Bu Ning. Saya rasa dengan tiga pertanyaan itu, insya Allah coaching kita berjalan dengan baik. Amin. Ya. Dan kemudian saya persilakan Bu Ning melakukan coaching. Dan demikian, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Assalamualaikum Pak Fer. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Fer? Alhamdulillah sehat Bu Alhamdulillah ya, Pak Ning. ya. Sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya karena tadi saat kita bertemu di depan, Bapak sudah memberikan sedikit kisi-kisi cerita kepada saya. Kira-kira apa yang Bapak ingin ceritakan kepada saya? Oh iya Bu, begini Bu Ning. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid saya yang mengerjakan tugas hanya 50%. Inilah permasalahan yang ada pada saya pada kali ini. Jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini? Begini Bu Ning, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid yang saya ajar ini. Kalau menurut Pak Ferdinand, apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran yang membosankan terhadap siswa.
Yang pertama, terlalu monoton. Yang kedua, ya selanjutnya saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Seolah-olah saya itu yang pintar, bukan siswanya. Maka siswanya ini bosan terhadap pembelajaran yang saya berikan. Itu kira-kira. Oh gitu ya Pak ya. Terus kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran di kelas bersama Bapak? Menurut saya, murid-murid saya yang dapat membuat murid dapat antusias itu adalah tentu murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik dan menyenangkan, yang bisa membuat siswa lebih senang untuk belajar dengan saya. Gitu. Wah, pantas pendapat saya dengan Bapak tuh. Lalu kalau menurut Pak Fer, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu menjadi asik dan kelas tidak membosankan pada saat pembelajaran? Menurut saya pembelajaran harus terpusat pada murid. Terus murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik sehingga siswa terpacu untuk belajar. Ya. Lalu kalau mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, Bapak apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan, sehingga siswa saya kurang minatnya untuk menerima pembelajaran yang saya berikan. Kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Pak? Biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Apakah ada sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir banyak, Bu. Sumber belajar seperti video, YouTube, artikel, blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya, Bu ya, seperti TikTok atau Reel di IG. Nah, betul sekali itu, Pak. Nah, saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Rencana saya yang pertama yaitu saya akan coba merancang pembelajaran yang mengaksikan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube, TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian untuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalkan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, laporan digital. Bagus sekali itu Pak rencana Bapak. Nah, mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Lalu apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya sangat berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengaksikan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan pemilihan sumber belajar kepada murid saya. Berarti diberikan kebebasan kepada siswa. Bagus sekali itu Pak. Saya sangat mendukung ya Pak ya dari semua rencana aksi Bapak, komitmennya. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Terima kasih Bu Ning atas waktunya untuk sharing hari ini.
Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Ya. Amin Pak, amin amin Rabbal alamin. Oke Bu Ning, alhamdulillah coachingnya udah Iya Pak. selesai ya. Alhamdulillah Pak, berjalan lancar Pak. Jalan lancar dan mudah-mudahan sesuai dengan yang kita inginkan ya. Iya Pak. Baik Bu Ning, kita refleksi dulu ya sedikit ya. Iya Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian? Saya melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Lalu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab sesuai dengan alur tirta tersebut. Menggali Koci untuk menceritakan masalahnya dan menemukan solusi-solusi. Yes, mantap. Oke Bu Ning, menurut saya yang kedua ya, poin yang kedua, menurut saya sebagai observer, coaching yang berjalan tadi itu baik sekali, sesuai dengan alur tinta, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching itu bisa muncul ya dengan pertanyaan-pertanyaan coaching. Kemudian sesuai juga dengan prinsip coaching itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan terakhir, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lagi berdasarkan coaching? Saya ingin lebih memahami lagi bagian melakukan coach lebih baik. Gimana sih, izin Saya ingin lebih memahami lagi bagaimana melakukan coaching ya. Oke, kita ulang yang ketiga. Oke, pertanyaan yang terakhir ya Bu Ning ya. Iya Pak. Kompetensi apa yang ingin Bu Ning capai, ingin kembangkan berdasarkan coaching yang sudah dilakukan? Baik Pak, saya ingin lebih memahami lagi bagaimana melakukan coaching lebih baik lagi dan bagaimana menggali pertanyaan pemantik yang lebih baik Pak. Oke, yes, terima kasih. Saya rasa demikian Bu Ning refleksi kita pada siang hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menghasilkan suatu hal yang sangat bermanfaat buat kita khususnya dan buat kawan-kawan yang lain pada umumnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak, terima kasih waktunya Pak. Sama-sama. Gimana kabarnya Pak Edi? Alhamdulillah sehat Pak Fardinal. Fardinal gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Sudah ngopi Pak? Alhamdulillah tadi pagi sudah Pak. Bapak udah minum? Alhamdulillah. Ada sarapan? Ada sarapan, ada ngopi, udah lengkap Pak. Baiklah Pak Edri, sebelum kita melakukan coaching pada pagi ini, sebagai langkah awal saya akan melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak ya. Di mana yang pertama itu kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini, Pak ya. Pak. Baiklah Pak, pada coaching kali ini coach dan coachee akan saya amati dan nilainya akan sesuai dengan rubrik penilaian yang telah saya sampaikan tadi. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Oke. Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Itu yang pertama Pak ya. Iya. Yang kedua, bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachee-nya. Oke. Dan jangan lupa ya Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Coaching ya. Di antaranya yaitu adalah kemitraan Pak. Proses aktif dan memaksimalkan potensi. Oke, siap Pak. Baiklah Pak Edri, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan kali ini? Kali ini saya ingin kembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang bersifat pemantik atau berbobot. Baiklah Pak Ed, saya lanjutkan pertanyaan saya yang kedua. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nanti Pak? Ya, jadi kompetensi yang
ingin saya kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching itu sendiri. Selanjutnya ini pertanyaan saya yang terakhir, indikator apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini, Pak? Saya ingin sekali dalam proses coaching ini coach saya itu dapat menyelesaikan masalahnya, menemukan solusinya, dan tahu langkah-langkah dalam mencapai solusi yang terbaik. Terima kasih ya Pak Edi ya. Silahkan dilanjutkan proses coachingnya. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Mohon doanya mudah-mudahan coachingnya berjalan dengan baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Ning, gimana kabarnya? Jawab deh. Assalamualaikum Bu Ning. Waalaikumsalam, Kak. Gimana kabarnya Bu Ning? Alhamdulillah, kabar saya baik, Pak. Sehat. Bapak apa kabar, Pak? Luar biasa, alhamdulillah. Baik Bu Ning, tadi sepertinya Bu Ning mau bercerita tentang sesuatu. Boleh, silahkan. Iya, Pak. Gini, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias, Pak, dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu hanya 50%. Separuh ya Bu Ning? Iya, Pak. Jadi kira-kira dari percakapan kita, diskusi kita ini apa kira-kira yang Bu Ning harapkan? Saya mengharapkan solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan. Gitu ya. Berarti apa kira-kira hal-hal yang membuat murid Bu Ning itu bisa antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, lalu saya terlalu dominan, Pak, untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, dan yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan untuk murid saya bisa berpendapat atau aktif berbicara pada proses pembelajaran saya. Oh gitu. Jadi kira-kira apa kira-kira hal yang dapat membuat murid Bu Ning itu antusias? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah itu, saya sependapat sekali dengan Bu Ning. Menurut Bu Ning, kira-kira apa saja yang bisa membuat murid-murid kita ini, murid-murid Bu Ning, asik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya, pembelajaran yang harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik. Seperti itu ya, bisa digarisbawahi bagaimana pembelajaran ini dirasa menarik ya dari murid-muridnya. Kemudian untuk tugas Bu Ning ya, kira-kira penyebabnya apa sehingga anak-anak ini kurang antusias dalam membuat tugas itu? Kemungkinan, Pak, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Gitu. Kalau boleh tahu apa sumber belajar yang digunakan di kelas? Saya biasa menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Tidak ada sumber lain gitu? Saya pikir banyak ya, Pak ya, sumber belajar seperti dari YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga saya menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Real IG. Nah betul, saya setuju sekali Bu Ning. Saya yakin bila Bu Ning menggunakan berbagai macam sumber, pasti terbayang dalam pikiran saya itu anak-anak ini akan antusias, ya. Oke. Kemudian apa rencana Bu Ning sekarang ini setelah kita dapat solusi?
Yang pertama itu saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga saya sesuaikan dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk-bentuk seperti drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan-laporan digital gitu, Pak. Oke, bagus sekali rencana Bening ya. Mudah-mudahan bisa ini ya, Bening ya, sejalan ya, dan bisa berhasil ya. Kira-kira apa komitmen Bening terhadap rencana ini? Saya berkomitmen, Pak, untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan proses belajar secara merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wow, keren kali Bu Ning, saya setuju sekali. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar, dan Bu Ning kalau memang ada kesulitan-kesulitan jangan segan ya, kita sharing ya, berbagi. Ada yang mungkin mungkin tidak tahu, saya sedikit tahu, atau kebalikannya, jangan bosan ya. Baik Bapak, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin, ya Pak. amin. Amin. Ya, Pak. Sama-sama ini, mudah-mudahan pertemuan kita ini menghasilkan suatu hal yang bermanfaat buat anak-anak peserta didik kita, dan khususnya Bu Ning sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada. Baik Bapak, terima kasih ya Pak. Saya izin dulu mau kembali ke kelas Pak. Oke, baik Bu Ning. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Pak Edri, telah selesai pelaksanaan coachingnya tadi. Alhamdulillah saya dengar semua apa yang dibahas, sehingga saya ada refleksi untuk pelaksanaan coaching pada hari ini. Oke, Pak baik Edri, Pak. Terima kasih Pak. Lanjut. di mana ada nanti akan 3 pertanyaan refleksi yang akan saya sampaikan kepada Pak Edri. Mudah-mudahan ini terjawab dengan baik ya Pak Edri. Iya, oke Pak. Baiklah Pak Edri, pertanyaan yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Alhamdulillah saya melakukan coaching Pak dengan Alur Tirta, yaitu mengajukan tujuan, identifikasi, dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga Alur tersebut bisa menggali coaching itu sendiri, permasalahan, sehingga coachingnya menceritakan masalah yang ada pada dirinya. Demikian Pak. Ya, sangat baik ya Pak ya. Dan sedikit lagi Pak, dapat menemukan solusi dari permasalahan coaching itu sendiri. Betul. Oke, Pak Edri, menurut saya sebagai observer, coachingnya berjalan dengan baik, Alhamdulillah. sesuai dengan alur Tirta, sehingga dapat menggali permasalahan yang ada pada coaching tersebut. Coachingnya juga berjalan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Pak. Baiklah, Pak Edi, ini adalah pertanyaan terakhir saya. Kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Pada kesempatan ini saya betul-betul ingin lebih menggali lagi, mempelajari lagi bagaimana pelaksanaan coaching itu untuk lebih baik lagi, khususnya bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik sehingga coaching ini mau mengungkapkan semua permasalahannya, Pak. Sehingga permasalahan itu bisa kita carikan sama-sama solusinya. Jadi itu yang ingin saya
harapkan. Saya lebih ingin memahami lagi bagaimana melakukan coaching, Pak. Terima kasih Pak Edri atas pertanyaan yang saya berikan, sudah Bapak jawab dengan baik. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini sangat bermanfaat. Amin, amin. Terutama bagi saya sendiri dan juga dengan Pak Edri sebagai coach. Mudah-mudahan nanti permasalahan yang dilakukan oleh coaching tersebut bisa diatasi. Amin, amin. Terima kasih Pak waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ferdinand. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat Pak. Semangat. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan melakukan pertanyaan sama Bapak. Ya, silakan. Pertama-tama kita akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Siap. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Lalu bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Dan jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya yaitu kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Baik, untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Lalu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang ketiga ini, indikator apa yang ingin Bapak capai dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang coaching alami. Bagus ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti pada proses pelaksanaan coaching itu dapat berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin. Silakan Bapak laksanakan proses coachingnya. Nanti saya akan menjadi memposisikan diri sebagai observer. Baik ya Pak ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Selamat siang Pak Ferdinand. Apa punya waktu untuk saya hari ini Pak? Siang Pak. Ada Pak. Saya lihat sepertinya Pak Bapak lagi murung nih, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Aduh, mohon maaf Pak ya, mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak, biasa itu Pak. Ini Pak, saya mau curhat sedikit nih, masalah yang saya ceritakan ke Pak Ferdinand. Mudah-mudahan ada solusi yang saya bisa sharing dengan Bapak. Baiklah Pak, dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Bapak ingat tidak beberapa hari yang lalu itu pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari pengawas Pak. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak kena tegur dari pengawas sekolah? Sebenarnya sih masalahnya nggak serius. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Jadi Tidak ini, serius. Itu bagaimana ya Pak? Jadi gini Pak, pengawas tersebut mengkritik saya tentang proses mengajar saya Pak. Proses mengajar yang bagaimana Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik?
atau sebagainya sampai dikritik? Kalau boleh tahu Pak, boleh diceritakan ke saya Pak. Jadi masalahnya itu mungkin menurut saya sih sepele Pak, itu masalah penggunaan media dalam pembelajaran. Saya itu tidak menggunakan buku teks Pak. Oh gitu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya sudah menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar menggunakan berbagai macam sumber dan bisa dari buku referensi pustaka. Yang penting saya intinya mengacu ke kurikulum yang ketika kita sampaikan, mengacu pada kurikulum yang kita ajarkan ya pada anak tersebut. Namun beliau sepertinya merasa tersinggung Pak. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Pak dulu, selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Mungkin seperti yang saya ceritakan ke Bapak tadi, bahwasanya saya di dalam mengajar itu tidak menggunakan satu media, tapi saya mencoba menggunakan berbagai macam media supaya seperti mengajak siswa nonton video pembelajaran yang menyenangkan gitu Pak, yang interaktif. Mengapa Pak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sih sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa Pak. Siswa juga termotivasi dan acuannya tetap kurikulum gitu Pak. Sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Pak ya. Kenapa saya tidak pikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa sih yang hasilnya memang kurang maksimal gitu Pak. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Ya, saya pikir ada benarnya juga ya Pak ya. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Bapak? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman gitu Pak, keingat terus saya ditegur gitu Pak. Saya jadi resah, kepikiran terus dengan masalah ini, akibatnya kerjaan lain banyak yang terbengkalai Pak. Koreksi saya numpuk, itu PR belum saya cek gitu Pak. Iya. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebenarnya sih yang bikin saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut menegur saya itu Pak. Itu yang menjadi pikiran saya takut nanti akan jadi masalah kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen, sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada kepala sekolah. Iya ya Pak ya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur nggak sama kepala sekolah ya Pak? Kalau menurut saya untuk masalah ini Pak, bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya, mudah-mudahan lah ya Pak ya. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, apa rencana Bapak ke depannya Pak? Saya rencananya ingin menemui beliau Pak, dan membicarakan hal yang mungkin beliau akan berikan solusi. Lalu apakah ada hal lain yang akan Bapak lakukan? Rencana saya saya akan mencoba menemui pengawas Pak, dan saya akan minta maaf kepada beliau, dan kemudian terkait proses belajar ke depannya saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas untuk menjalankan proses belajar mengajar yang terbaik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga, karena saya yakin dengan nyamannya siswa dalam pembelajaran akan menentukan pemahaman siswa tersebut. Baiklah, langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali ya Pak ya.
saya sangat setuju dengan ide Bapak. Syukurlah, alhamdulillah saya agak tenang ini Pak, karena jujur saya takut juga mengambil langkah-langkah yang menyelesaikan, apalagi sudah berusaha dengan atasan kita Pak. Jadi saya agak khawatirnya takutnya salah langkah. Baiklah Pak, syukurlah sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk melaksanakan rencana itu? Dalam proses belajar mengajar saya nanti akan tetap mengacu pada kurikulum Pak, dan saya konsisten kemudian mematuhi aturan-aturan yang termasuk aturan pengawas tentang penggunaan buku teks Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Pak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga yang masih dalam pikiran saya Pak. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan guru yang serumpun Pak, mata pelajaran saya, jadi kami bisa saling mengingatkan. Itu ide yang sangat bagus sekali ya Pak ya. Semoga dapat segera terrealisasi dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin, amin. Terima kasih, alhamdulillah ini saya ada program ya Pak. Jadi terima kasih ya Pak ya, sudah memberikan waktunya ke saya untuk diskusikan masalah ini, sehingga alhamdulillah saya juga agak lega plong, karena masalah yang saya alami ini ada solusinya Pak. Amin, amin, sama-sama Pak Edi. Oke Pak, mohon maaf saya kebetulan ada janji dengan siswa, mereka akan menyampaikan PR, saya pamit pulang dulu Pak ya. Iya Pak, silakan. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, pelaksanaan coaching pada hari ini telah berjalan dengan baik. Dari awal hingga akhir tadi pelaksanaan coaching sudah saya ikuti, dan ada beberapa pertanyaan, refleksi dari pasca observasi yang telah saya amati tadi. Yang pertama, apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik ya, ya. Saya melakukan coaching dengan alur tim utama, menanyakan tujuan, identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut menggali coaching untuk menceritakan masalah dengan menemukan solusi-solusi. Oke Pak, menurut saya sebagai observer, coachingnya sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur Tirta, sehingga dapat menggali permasalahan yang ada pada coaching, dan coachingnya juga telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching Tirta, sudah sangat bagus. Lalu ini pertanyaan terakhir, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oh iya Bu, saya ingin lebih memahami lagi bagaimana melakukan coaching lebih baik lagi untuk pelaksanaan ke depan. Baik Bapak, untuk kegiatan coaching kali ini sudah sangat baik. Semoga untuk kedepannya kita semua dapat saling berbagi ya Kak ya, terkait permasalahan dengan rekan-rekan sejawat. Untuk kegiatan akhir ini sudah bagus. Jadi kita akhiri ya Pak ya kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas waktunya.